Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter Gemendo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Penatua Nyonya Herlinda Sianipar Purba. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi taat kepada Tuhan dengan menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan di dunia ini bukanlah hal yang mudah. Mungkin seringkali kita akan diperhadapkan dengan banyak tantangan dan rintangan. Tetapi jika kita terus mengandalkan Tuhan dan meletakkan seluruh harapan hidup kita kepada kasih karunia Tuhan, maka yakinlah kita pasti akan mampu melakukan perintah-perintah Tuhan dengan baik dan benar. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian, Bapa sentuh hatiku. Ajakku
Panggilan beribadah. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Mari kita memuji Tuhan dengan kidung muda-mudi nomor 6, bait pertama dan juga yang ketiga. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ungkapan syukur senantiasa kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan, atas penyertaan dan perkenanan-Mu. Pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah sebagai ungkapan syukur hati kami. Berkatilah ya Tuhan ibadah ini, supaya berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 460, bait yang pertama dan yang kedua. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah dengan berbalas-balasan.
dosaku kuberitahu kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kami telah meninggalkan beritamu yang telah Kau perintahkan dengan perkataan agamamu. Perbuatan kami yang jahat dan kesalahan kami yang besar, Engkaulah kami, tidak cukup setimpal dengan dosa kami. Ya Tuhan, Engkau Maha Besar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Tuhan, kasihanlah kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 42, bait pertama dan yang kedua. Kumohon pengampunan. Setelah kita mengaku akan dosa dan pelanggaran kita, maka dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 11 bait yang pertama dan yang kedua. Hanya karena
dimohon berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Amos pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15. Amos pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kudus, pagi yang indah Tuhan percayakan bagi kehidupan kami, yang di dalamnya kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami mengerti dan akhirnya kami mampu melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, kiranya Engkau menganugerahkan hikmat supaya hamba-Mu mampu menjabarkan setiap firman ini dan menjadi berkat bagi kami semuanya di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab Minggu ke-20 sesudah Pentakosta terdapat dalam kitab Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-23. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku,
tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyuarakan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu lagu pujian yang berjudul Batu Karang yang Teguh yang terdapat dalam Kidung Jemaat 37. Konon pada tahun 1763 ada seorang pendeta muda menyusuri jalan setapak di bibir tebing Somerset atau di Inggris. Ia harus menyusup ke sebuah gua untuk menyelamatkan diri dari sambaran petir dan hujan yang begitu lebat. Saat ia memandang ke ngarai, ia merenungkan anugerah Tuhan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa yang ia miliki. Sambil menunggu badai reda, ia pun menuliskan himne yang berjudul Batu Karang yang Teguh. Dengan lirik pembuka kita tahu bersama dikatakan, kaulah tempatku berteduh. Kita tidak tahu apakah sang pengarang lagu ini, yaitu Augustus Toplady, seorang pendeta muda dari Inggris, adalah menyangkutkan firman ini, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, dengan apa yang ia tuliskan. Judul aslinya adalah Rock of Ages atau Batu Karang yang Teguh. Bukan tidak mungkin itu terjadi. Kitab Keluaran menceritakan bagaimana Musa meminta jaminan dan jawaban dari Allah. Ketika Musa meminta, Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menanggapinya dengan lembut. Karena dia tahu, dikatakan bahwa tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tadi kita sudah baca pada ayat yang ke-20. Allah menempatkan Musa dalam lekuk gunung ketika Allah lewat, sehingga Musa hanya melihat punggungnya saja. Tetapi Musa yakin, tetapi Musa tahu bahwa Allah menyertainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan Musa berjumpa dengan Allah di kemah pertemuan, Musa berdoa dan berdialog dengan Tuhan, meminta penyertaannya selama perjalanan di padang gurun. Musa memohon agar kiranya Allah tetap ada bagi umatnya. Jika pada ayat 14 dikatakan,
Allah berjanji tetap turut menyertai perjalanan umatnya. Musa sangat menyadari ketidakmampuan bangsa Israel jika berjalan tanpa bimbingan dan penyertaan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan bukan sekedar simbol atau tanda saja, melainkan anugerah dan memberi keselamatan. Bagi Musa, lebih baik dia tidak keluar dari Mesir jika harus menjalani perjalanan menuju Kanaan tanpa penyertaan Allah. Ayat 15. Allah memberikan tanda kasih karunia-Nya bagi Israel. Tetapi Musa tidak mau berangkat tanpa sekali lagi penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditukar dengan apapun dan dengan siapapun. Jika Tuhan jika Tuhan tidak mau beserta, itu adalah ancaman yang sangat mengerikan bagi Israel, umat pilihan Tuhan. Artinya adalah semua sia-sia tanpa penyertaan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya menuju kebinasaan. Sebelum kita melanjutkan renungan kita pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian membayangkan bagaimana perasaan kita saat berjalan berdampingan dengan seseorang yang sangat kita banggakan dan kita andalkan dalam hidup ini. Tentunya kita merasa aman. Tentunya kita juga merasa tentram. Dan yang pasti kita merasa tenang. Itulah yang dirasakan oleh setiap orang percaya yang senantiasa berjalan berdampingan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Musa supaya Tuhan tetap beserta? Kita lihat pada ayat sebelumnya, ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ada tindakan nyata yang dilakukan Musa. Yang pertama, Musa mendirikan kemah pertemuan. Kalau kita baca ayat seterusnya, dikatakan Musa meminta bangsa Israel, Allah meminta lewat Musa kepada bangsa Israel untuk menanggalkan perhiasan. Artinya kita harus menanggalkan semua kesombongan dan kebanggaan sampai menjadi polos dan jujur. Bacaan kita pagi hari ini mengajak kita melihat penyertaan Tuhan. Pada ayat 12 sampai dengan 17 mau mengatakan bahwa ada kasih karunia Tuhan. Dan ayat yang ke-18 sampai 23 tentang kemuliaan Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat 12 sampai dengan 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu.
Israel membutuhkan kasih karunia Tuhan. Apalagi kita saat ini sangatlah membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, mustahil Musa dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini, jangan sekali-kali kita bersandar pada kekuatan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Semua akan sia-sia. Sebaliknya, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Mengandalkan Tuhan berarti kita senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan di setiap waktu. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan pergumulan. Memang berjalan dengan Tuhan bukan berarti terbebas dari masalah. Tapi di setiap permasalahan yang terjadi, yang kita hadapi, kita tidak menghadapinya sendirian. Ada Tuhan yang selalu menopang. Seperti tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4. Janji Tuhan bagi kita yang setia. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Janji Tuhan bagi yang setia tentunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa di samping menjadi seorang pemimpin, dia adalah seorang pendoa yang tidak ada taranya di zaman itu. Musa sangat akrab dengan Allah. Bahkan saking akrabnya bergaul dengan Allah, dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 29, wajahnya bercahaya. Sekarang kita akan melihat ada 3 hal yang Musa doakan dalam bacaan hari ini. Musa berdoa bagi dirinya sendiri. Musa mohon, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa ingin pengetahuannya lebih tentang Allah. Selama ini, ia hanya mengenal melalui semak duri yang menyala, dan tiang awan pada siang hari, dan tiang api pada malam hari. Berikutnya Musa berdoa bagi umat Israel. Musa kini tahu bahwa adalah kerinduan Allah untuk menyatakan belas kasihannya. Karena itu ia memohon agar bangsa Israel yang telah berdosa itu tidak ditinggalkan oleh Allah. Musa tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri, namun ia juga menyebutkan bangsa Israel. Karena itu kemuliaan Allah dinyatakan tidak hanya kepada Musa saja, tetapi juga kepada seluruh umat Israel. Dan salah satu sifat dari Musa, dia tidak egois. Hal yang ketiga, Musa mau berdoa untuk kemuliaan Allah. Musa berdoa memperlihatkan kiranya kemuliaan Allah kepadaku. Ini adalah teriakan yang syarat dengan kerinduan agar Musa dapat menikmati kemuliaan Allah. Dan dengan jelas sekali Allah menjawab bahwa kasih-Nya adalah kemuliaan, mengasihani siapa yang kukasihani. Kasih Allah adalah kemuliaan Allah. Mereka yang tinggal di dalam kasih Allah berarti menikmati kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
tema renungan kita sore hari ini, jadilah penurut Allah. Kita sudah melihat, kita sudah merenungkan bagaimana perjalanan Musa memimpin bangsa Israel. Musa terus bersandar dan melangkah bersama Allah. Kunci kepemimpinan dan keteladanan yang Musa berikan adalah hidup sebagai penurut Allah. Artinya berjalan di belakang Yesus dan mengikutinya dalam kesetiaan melebihi ketaatan kepada apapun yang ada di dunia ini atau yang ditawarkan oleh dunia ini. Sebagai tekad, marilah kita hidup takut akan Tuhan kita Yesus Kristus, menaati perintahnya, karena itulah bukti bahwa kita menerima kasih-Nya dan tentunya bahwa kita mengasihinya. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406, bait yang pertama dan yang ketiga. Marilah umat Tuhan, kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mulut dan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam ibadah minggu ini disiapkan kotak syukur penggalangan dana, penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan.
Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 60, bait yang pertama dan juga baitnya yang ketiga. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas setiap kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semua jemaat, Gemindo, diaspora dan simpatisan, ya Bapa, di dalam ibadah ini kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucap syukur kami kepadamu. Kiranya apa yang telah kami berikan berkenan kepadamu dan kami dapat mempergunakannya bagi hormat dan kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kekal dan kudus, kami kembali menghampiri hadirat-Mu, menaikkan ungkapan syukur hati kami ketika beberapa saat yang lalu kami boleh merenungkan dan belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong kami untuk selalu percaya bahwa Engkau menyertai kami, bahkan di tengah-tengah badai kehidupan yang kami alami. Tuhan, pagi hari ini kami kembali menaikkan syafaat kami bagi gereja-Mu di muka bumi. Biarlah Tuhan memberkatinya. Kendati kami ada yang beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah keterbatasan kami. Kasih Tuhan senantiasa memberkati kami, supaya kami terus dimampukan percaya bahwa Engkau menyertai kami. Dan kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati pelayanan dan apa yang menjadi kerinduan setiap gereja, teristimewa gereja kami Gemindo Diaspora Batam. Tuhan, kami mau datang kepadamu, beri kami hikmat dan bijaksana, teristimewa kami para pelayan-Mu yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan di jemaat ini. Berikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami tetap setia dan teristimewa, hidup kami mampu menjadi contoh teladan bagi jemaat-Mu. Berkati tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Berkati juga keluarga kami yang dengan setia menopang kami dalam pelayanan. Kami juga mau berdoa bagi Majelis Sinode Gemindo. Berkati Tuhan fungsionaris Majelis Sinode yang sudah Tuhan pilih. Berikan juga kemampuan, berikan juga kekuatan, kesehatan, hikmat,
supaya melaluinya setiap program kerja, setiap rencana program yang akan direncanakan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua juga keluarga yang menopang. Kami mau berdoa juga bagi jemaat Tuhan pagi hari ini, bagi kami kepala keluarga. Berkati kami semuanya sebagai kepala keluarga, sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Biarlah kami mampu melakukan, membawa keluarga kami untuk takut dan taat kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan pekerjaan kami. Dan bagi yang merindukan pekerjaan, Tuhan, kami mohon kiranya Engkau membuka tingkap berkat bagi saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan. Pakai kami juga Tuhan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Bagi kami juga sebagai ibu yang mendampingi suami, sebagai ibu bagi anak-anak kami, beri kami juga kelembutan, kesabaran, supaya kami mampu menjadi ibu, supaya kami dengan setia menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga kami. Berkati juga anak-anak kami masing-masing, baik yang masih belum sekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Berikan mereka Tuhan hikmat pengetahuan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menganugerahkan kepintaran, karena Engkau juga mengharapkan generasi yang pintar, yang cerdas, dan tentunya yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, beri kami orang tua mampu mendidik, membesarkan anak-anak kami. Berkati juga anak-anak kami yang sudah bekerja, yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, supaya mereka juga mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan sesamanya. Kami juga berdoa bagi simpatisan yang dengan sukacita, dengan kerelaan hati mau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dalam ibadah, juga bersama-sama bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengadaan gedung gereja. Tuhan berkati para simpatisan bersama dengan keluarganya. Kami juga mau berdoa untuk panitia penggalangan pengadaan gedung gereja. Tuhan yang memilih mereka, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi mereka. Mampukan mereka Tuhan menyelesaikan tanggung jawab yang begitu besar. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memampukan, dan Tuhan pasti menyertai mereka. Kami juga mau berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang dalam proses penyembuhan. Kami sebut Bapak dan Ibu Angel Heart Surapati, Bapak Elfon Saudale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yuni Simarmata Simanjuntak, Ibu Grace Bernadus, Ibu Dorti Huta Barat, Anak Teresia, Ibu Rukiem Partorejo, Ibu Maria Winarti, Ibu Arta Boruhombing, Pendeta Peter Putolsea, dan Ibu Marina Siregar. Kami sebagai saudara di tengah-tengah persekutuan datang membawa mereka dalam doa kami. Kiranya Tuhan melimpahkan, menganugerahkan kesembuhan. Dan kami juga mau berdoa, kuatkan iman harap mereka, supaya mereka senantiasa berharap kepada Tuhan. Berkati juga upaya mereka lewat obat-obatan dan tim medis. Kami pertaruhkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh merasakan berkat Tuhan lewat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami mau berdoa bagi saudara Sebastian Lawrence Peters Manurung, Bapak Otto Kartinus Simanjuntak, dan bagi keluarga Yakobis Telusa, juga keluarga Otto Kartinus Simanjuntak.
Ungkapan syukur yang begitu besar tentunya kami naikkan, karena kami tidak mampu menambah 1 detik pun usia kami tanpa campur tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan kiranya kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menyempurnakan ungkapan syukur hati mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara. Kalau saat ini Tuhan, kami diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Kami hanya mampu meminta dan berharap belas kasihan Tuhan, supaya kami senantiasa Tuhan kuatkan menghadapi pandemi ini. Pandemi yang boleh berlangsung di seluruh dunia. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahuinya. Oleh karenanya Tuhan, luputkanlah kami, beri kami kekuatan dan kesehatan, dan ajar kami juga untuk senantiasa menjaga hidup yang sehat. Kami juga berdoa untuk pemerintahan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden sampai ke jajaran yang terendah. Berkati mereka Tuhan sebagai alat Tuhan yang memerintah. Berikan juga hikmat dan takut akan Tuhan, supaya mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Tuhan, inilah doa syukur kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mau menyempurnakannya dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, yang dikuduskan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat sepekan, pelayanan dan kesaksian dalam sepekan. Yang pertama, Majelis Jemaat Gemeinde Diaspora Batam menyatakan turut berduka kepada Saudara Peter Watimena atas meninggalnya Bapak Johan Watimena, usia 87 tahun, pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 di Ambon. Almarhum adalah orang tua dari Saudara Peter Watimena. Yang kedua, keluarga Bapak Chandra Simanjuntak atas meninggalnya anak Chani Natania Emory Simanjuntak pada tanggal 7 Oktober tahun 2020 di Batam. Almarhum adalah anak keluarga dari Bapak Chandra Simanjuntak. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan warga Jemaat Gemindu Diaspora Batam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Yang pertama, kepada Saudara Sebastian Lawrence Peter Manurung pada tanggal 20 Oktober, dan juga Bapak Otto Kartinus Simanjuntak juga pada tanggal 20 Oktober. Ulang tahun pernikahan pada tanggal 21 Oktober keluarga Yakobis Telusa, dan pada tanggal 24 Oktober keluarga Otto Kartinus Simanjuntak. Yang terakhir, kegiatan ibadah sepekan dan warta keuangan akan diinformasikan lewat grup WhatsApp masing-masing komisi. Demikian warta sepekan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Jemaat, dengarkanlah amanat pengutusan Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan janganlah malu bersaksi
tentang Tuhan kita. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat Allah. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat satu pujian, walau 1000 rebah.